Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan pelajaran kimia ya anak-anak. Melanjutkan pertemuan pekan kemarin. Kalau pekan kemarin kita belajar tentang teori asam basa Arrhenius. Untuk pekan ini kita belajar tentang teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Sebelumnya Bu Guru ulangi dulu penjelasan tentang pembagian teori asam basa. Kalau pekan kemarin ini kita mempelajari sampai di sini ya. Untuk teori asam basa Arrhenius, yang dimaksud dengan asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+. Kalau basa, zat yang jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, kalau pekan kemarin kita belajar sampai di Arrhenius. Untuk materi pekan ini kita belajar tentang teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Kalau asam itu zat yang jika dia memberikan H+ kepada pasangannya. Nah, untuk basa itu jika dia menerima H+. Atau kalau kalian melihat buku atau referensi yang lain, itu ada basa seperti donor proton atau donor H. Nah, ini sama saja yang dimaksud ya. Ini Bu Guru berikan istilah yang mudah begitu. Jadi kalau asam dia memberi H, begitu, memberi kepada siapa? Memberi kepada pasangannya, begitu. Maka untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini membutuhkan pasangan untuk bisa dibandingkan mana zat yang lebih asam dan mana zat yang lebih basa. Nah, kalau yang basa itu dia yang menerima H+. Atau kalau di buku atau referensi yang lain itu sebutannya adalah aseptor, ya, aseptor proton atau aseptor H+. Nah, kita mulai saja untuk pertemuan ini kita fokus di Bronsted-Lowry. Mungkin karena pembahasannya agak rumit, maka kalian agak lebih fokus begitu ya dibandingkan dengan materi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kalian hanya melihat bahwa kalau itu ada H, maka dia tergolong larutan asam. Kalau ada OH, maka tergolong larutan basa. Nah, kalau yang ini itu kalian harus melihat perubahan jumlah H-nya, mana yang berubah, pasangannya yang mana, begitu sehingga nanti bisa menyelesaikan ya. Diulangi lagi, kalau menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dia itu akan memberi H kepada pasangannya. Kalau basa itu dia yang menerima H, menerima H+. Ya, jadi untuk Bronsted dan Lowry ini dia hanya melibatkan H begitu. Jadi tidak ada OH-nya ya, tidak melihat OH, yang dilihat hanya H. Kalau dia memberi H+, maka itu asam. Kalau menerima H+, maka itu basa ya. Kemudian bagaimana kita menentukan suatu zat itu asam atau basa menurut Bronsted-Lowry? Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan di depan sedikit bahwa kita tidak bisa menjelaskan jika hanya satu zat saja. Kalau yang pekan kemarin itu kita bisa menjelaskan zat itu tergolong asam atau tergolong basa jika kita hanya melihat saja. Kalau ada H-nya berarti asam, kalau ada OH-nya berarti basa. Jadi dia bisa menentukan, bisa ditentukan asam atau basa itu senyawanya sendirian begitu. Dengan senyawa sendirian bisa menentukan mana asam atau mana basa. Nah, itu kalau yang minggu kemarin yang Arrhenius, kalau yang Bronsted-Lowry itu tidak bisa. Kalau misalkan ada pertanyaan KOH, NaOH, HCl itu dia termasuk asam atau basa? Menurut Bronsted-Lowry maka tidak bisa kita kerjakan ya. Karena KOH-nya pasangan dengan siapa? Kalau tidak ada pasangannya, maka tidak bisa menentukan ini lebih cenderung asam atau lebih cenderung basa, gitu ya. Teori asam basa Bronsted-Lowry tidak dapat mengelompokkan sifat zat yang berdiri sendiri. Dia harus dibandingkan atau dipasangkan dengan zat yang lain untuk mengetahui sifatnya yang lebih asam atau lebih basa. Jadi kalau pekan kemarin kalian bisa menebak bahwa KOH ini ada OH-nya, maka ini basa. NaOH, ini ada OH-nya, berarti basa. HCl, ini ada H-nya, berarti asam. Kalau pekan ini, kalau yang menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, maka kita tidak bisa menebak ini asam atau basa, tergantung pasangannya, gitu ya. Ini Bu Guru berikan dua contoh untuk pekan ini, bagaimana cara menentukan sifat asam atau basa dari suatu zat. Dan untuk Bronsted-Lowry itu, zatnya itu dia harus bereaksi dengan yang lain. Maka jangan heran kalau kemudian dalam soal Bronsted-Lowry itu
yang ditemukan formatnya itu berupa reaksi, bukan zat yang berdiri sendiri, gitu ya. Sebagai contoh, untuk contoh 1 ada reaksi H2SO4 ditambah H2O menjadi HSO4 ditambah H3O. Maka kalian diminta untuk menentukan sifat dari masing-masing zat. H2SO4 ini sifatnya apa? H2O sifatnya apa? HSO4 sifatnya apa? H3O sifatnya apa? Nah, langkah pertama yang harus kalian kerjakan, itu kalian pahami dulu reaksinya. Kemudian kalian lihat pasangannya. Pasangan atau kalau kalian bingung yang dimaksud pasangan itu kembarannya. Jadi di sini ada sebelah kiri tanda panah dan sebelah kanan tanda panah. Coba kalian lihat mana zat yang kembaran atau yang mirip-mirip zatnya. Nah, kalau sudah menemukan, maka nanti kalian bisa lihat perubahan jumlah hidrogennya, jumlah H-nya, H+. Jadi untuk bronsitylori itu kalian kan melihat H-nya. Jadi kalian hanya fokus di jumlah H untuk bisa menentukan mana zat yang bersifat asam, mana zat yang bersifat basa. Coba kalau Bu Guru tentukan misal H2SO4, dia mempunyai kembaran atau sama dengan zat yang mana? Coba dipilih di sebelah kanan tanda panah, HSO4 atau H3O. Diulangi ya, H2SO4 dia akan mirip atau kembarannya dengan HSO4 atau H3O. Nah, tentu kalian bisa menilai ya, melihat bahwa H2SO4 ini dia akan mirip dengan HSO4. Maka bisa kita katakan bahwa pasangan asam basanya itu nanti H2SO4 dan HSO4 karena ini mirip-mirip ya kembarannya begitu. Nah, setelah kalian melihat pasangan asam basanya, kemudian kalian menentukan jumlah dari hidrogennya. Coba mari kita hitung bersama. Coba lihat di H2SO4. H2SO4 ini jumlahannya berapa? Jumlahannya 2. Nah, kemudian kalian lihat kembarannya HSO4. HSO4 ini berapa jumlahannya? Ya, jumlahannya adalah 1. Kemudian ada pasangan zat yang lain, yaitu H2O dan H3O. H2O itu memiliki jumlah berapa? H2O, berarti jumlahannya 2, dan H3O jumlahannya 3. Nah, setelah langkah 1 kalian melihat jumlahannya, maka nanti kalian bisa melihat perubahan dari jumlah H ya. Coba dilihat langkah kedua, lihat perubahan jumlah H-nya. Kemudian kalian bisa menentukan mana zat yang memberi H atau yang dimaksud itu asam atau zat yang menerima H atau ini namanya basa ya. Coba kita periksa perubahan jumlah hidrogennya. Coba dilihat, H2SO4 ini memiliki jumlah H2. Sementara HSO4 ini memiliki jumlah H1. Dari 2 ke 1 itu berarti dia memberi atau menerima. Dari 2 ke 1 itu berarti dia kalian punya 2, kemudian kok jadi ada 1, maka memberi atau menerima. Ya, jadi kalau tadinya punya 2, misalkan 2 apel, kemudian jadi 1 apel, berarti kan yang 1 kalian berikan ya. Maka H2SO4 itu nanti dia memberi ya. Dilihat lagi pasangan yang lain, kalau H2O ini 2 hidrogen, kemudian H3O ini ada 3 hidrogen, 3H ya. Nah, nanti kalian lihat ini kok 2, kok jadi 3. Ada 2 apel, kemudian selanjutnya berapa menit kemudian jadi 3 apel. Berarti kalian memberi atau menerima? Iya, menerima. Maka bisa dituliskan H2 itu tadinya 2, dia menjadi 1, dikasih tanda panah ke sini artinya dia memberi. Jadi H2SO4 itu dia memberi H+ kepada pasangannya. Tadinya dia 2, dia menjadi 1. Oh, berarti dia memberi kepada H2O. Maka H2O itu diberi. Tadinya 2, dia menjadi 3. Ya. Jadi memberi H+, berarti H2SO4 itu sifatnya kalau memberi H, berarti sifatnya adalah asam. Ya, nanti ada langkah selanjutnya menentukan asam dan basa ya. Nah, tentukan pasangan asam dan basa. 2, tadinya 2, dia menjadi 1 ya. Tadinya 2 menjadi 1, berarti ini memberi H. Memberi H berarti sifatnya adalah asam. Nah, setelah kalian tahu H2SO4 berarti dia bersifat asam, maka lihat pasangan kembarannya untuk menentukan asam dan basanya. Kalau di sini asam,
berarti kembarannya HSO4 bersifat basa. Jadi hanya ada dua pilihan, kalau tidak asam maka basa. Ya, kalau di sebelah sini asam, maka sebelah sini sebelahnya itu adalah basa. Ya. Kalau di sini basa, maka H3O yaitu bersifat asam. Apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, bisa kalian lanjutkan di langkah berikutnya. Jika belum mengerti, bisa diputar lagi video ini. Begitu ya, sampai paham. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa H2SO4 ini bersifat asam, H2O basa, HSO4 basa, dan H3O asam. Maka jika ada pertanyaan, coba kalian tunjukkan atau kalian sebutkan pasangan asam basanya. Maka pasangan asam basa konjugasinya, konjugasi itu pasangan gitu ya. Maka pasangan asam basa konjugasinya adalah H2SO4 dan HSO4. Ini pasangannya. Kemudian H2O pasangannya dengan H3O+, ya. Jadi pasangan itu selalu asam basa gitu ya. Nah, ini contoh 1. Kalau sudah jelas, kalian bisa masuk ke contoh 2 ya. Contoh 2, ini Bu Guru berikan reaksi HPO4 ditambah H2O menjadi H2PO4 ditambah OH-. Seperti tadi waktu contoh 1, maka langkah pertama yaitu kalian harus melihat pasangan dari 4 zat ini, ada HPO4, ada H2O, ada H2PO4, ada OH. Ini kalian melihat mana yang merupakan pasangan, artinya mana yang zatnya mirip-mirip. Jadi nanti kalian bisa menentukan perubahan dari jumlah H-nya ya. Nah, misalkan HPO4 ini nanti HPO4- ini harusnya ya. HPO4- ini nanti dia pasangannya dengan siapa? Ya, dengan H2PO4. Maka nanti kalian bisa melihat berapa jumlah hidrogennya ya. HPO4 1 hanya, kalau H2PO4 ini jumlahnya 2. Dari 1 menjadi 2. Kalian jadi bisa membayangkan ya, dari 1, tadinya punya 1 apel kok jadi punya 2. Gitu, berarti dia menerima atau memberi H gitu. Kemudian yang H2O ini tadinya 2, kemudian di reaksi sebelah kanan ini dia menjadi 1. Bagaimana H2O tadinya dia punya 2H, kok dia menjadi 1, begitu dia memberi H atau menerima H. Langkah berikutnya adalah lihat perubahan jumlah H. Maka kalian bisa menentukan zat yang memberi H atau asam, atau zat yang menerima H itu berarti termasuk basa. Nah, coba dilihat, ini tadinya 1 menjadi 2, dia punya 1 apel tadi kok kemudian jadi 2, berarti dia memberi H atau menerima H? Nah, dia menerima H ya, atau ini 2 menjadi 1. Tadinya punya 2, kok dia jadi punya 1? Oh, berarti dia memberi 2 ini diberikan ke sini, sehingga tadinya 1, dia menjadi 2. Ya, nah zat yang memberi hidrogen, memberi H+, ini dinamakan asam. Ya, kalau yang menerima itu dinamakan basa. Nah, ini memberi H berarti dia asam. Maka pasangannya, H2O tadi pasangannya mirip-mirip dengan OH. Maka ini asam berarti pasangannya adalah basa. Nah, kalau di sebelah kiri tanda panah ini kan harus ada pasangan. Kalau tidak asam, maka basa. Kalau di sini asam, berarti sebelahnya adalah basa. Ya. Kalau di sini asam, kalau di sini basa, maka di sebelahnya sini adalah asam. Ya. Bagaimana apakah kita bisa menentukan hanya dari H2O saja? Bagaimana kalau kita menentukan dari HPO4? Apakah bisa, Bu? Bisa. Maka kalian lihat perubahan angkanya. Ini 1, di sini 2. Oh, berarti tadi dia punya 1, kok jadi punya 2. Berarti dia menerima H, ya. Maka di sini sifatnya basa. Nanti ketemunya akan sama saja seharusnya. Gitu ya, jadi HPO4 kita simpulkan basa, H2O asam, H2PO4 asam, OH- basa. Jadi pasangan asam basa konjugasinya HPO4 dan H2PO4, H2O, dan OH-. Ini sifatnya, sifat asam basanya. Nah, begitu saja untuk pertemuan pekan ini, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik ya. Untuk setelah ini kalian bisa mengerjakan kuis 7. Terima kasih.